child free ini lahir karena fenomena overthinking tentang lingkungan atau yang disebut dengan eco anxiety. Misalnya kata mereka, bumi ini sudah overpopulasi. Perubahan iklimnya sudah sangat ekstrim. Sumber daya alamnya sudah dirusak. Nah, ini Wahabisme nih. Dosen gede, materinya mantap. Belajar pun makin cepat tangkap. Kampus fleksibel, waktunya pas. Kuliah seru ya di Kulkas. Diskusi seru, ilmunya asik. Belajar cepat, masa depan jamik. Kulkas, seru kajiannya, seri sajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung bersama saya Bren. Saya Ridwan. Di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang nggak bikin boring. Gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu. Kulkas seru kajiannya, seri sajiannya. Kulkas ngadem yuk. Tema Kulkas kali ini child free. child free. Jadi bagi sobat ngadem yang memutuskan untuk saya emang kayaknya nggak punya anak aja. Nah, ini simak dulu penjelasan ini. Child free, ketika bebas anak tapi bebas rejeki. Bablas rezeki. Bablas rezeki. Nah, ini nih perlu dipertimbangkan seperti apa penjelasannya. Dan langsung saja ke Pak Hajiang. Pak Hajiang, kenapa topik ini diangkat? Dan tentunya Pak Hajiang punya catatan terkait topik ini. Sikat langsung Pak Hajiang. Selalu ada catatan. Selalu ada catatan. Seperti apa? Oke, Mang. Begini Sobat Ngadem, di beberapa negara maju. Betul. Sebut saja Finlandia. Austria. Spanyol, mana ada tabrakan bintang bola kita. Yep. Jerman, Jepang, Jepun yang menyiksa timnas. Dan Singapura. Fenomena child free ini begitu sangat populer. Nah, saya baca fenomena ini konon dipantik oleh pilihan sebagian kaum wanita yang memiliki pilihan karir dengan bermodalkan pada kesemaptaan fisik atau kecantikan tubuh. Seperti modeling, artis, penyanyi, mereka yang bekerja di sektor bisnis atau mereka yang bekerja di industri kreatif. Ya, bagi mereka bila mengandung, melahirkan, menyusui, mengandung lagi, melahirkan lagi, menyusui lagi, maka tubuh mereka akan berevolusi dari langsing menjadi langseng. Tubuh mereka akan jadi merusak ya Pak Haji ya. Tubuh mereka akan berubah dari biola Spanyol jadi bas betot. Tubuh mereka berubah dari tampilan Gen Z menjadi gentong. Gitu. Maka mereka memilih untuk child free. Untuk tidak memiliki anak dan fokus pada karir. Jadi mereka ingin bebas berkarir dengan bebas tidak memiliki anak. Tapi ternyata melalui beberapa catatan di pojok tertentu negara-negara yang populer child free itu, justru di satu sisi mereka bisa bebas anak, tetapi malah bablas rezeki. Rezeki dalam bentuk apa? Ketenangan hidup di usia senja. Banyak di antara mereka yang meninggal malah di tengah jalan menenggak minuman keras karena begitu depresinya. Tidak punya si buah hati dan belahan jantung untuk curhat persoalan hidupnya. Tidak punya orang sekitar. Orang sekitar. Di Indonesia sendiri, Mang, child free ini sebetulnya masih dianggap tabu karena bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma keluarga. Tetapi seiring perkembangan zaman, apalagi masifnya media sosial, maka ini menjadi semakin ramai diperbincangkan. Maka Kulkas ingin sedikit ngelihat kenapa sih lahir fenomena child free ini dan bagaimana sebetulnya narasi agama memandang fenomena itu.
Iya, gitu. apalagi kan dipopulerkan sama artis-artis. Artis-artis. Yang kemarin tuh sempat viral, pengen child free, terus banyak yang ngehujat, banyak juga yang mendukung. Pokoknya ada dua bagian gitu Pak Haji. Nah sekarang Pak Jang, kita berangkat saja dari definisinya, pengertiannya. Oke. Children free atau child free ini seperti apa pengertiannya, Pak? Terkait children itu ada dua ya, ada child free dan ada childless. Nah, child free ini pilihan sadar individu atau pasangan untuk tidak memiliki anak sepanjang hidup. Itu child free. Child free ya. Jadi dia milih tidak mau punya anak sepanjang hidup. Nah, ini dikembangkan atau berkembang karena beberapa diskursus child free ini. Satu, diskursus tentang gender. Jadi child free ini lahir sebagai kritik kaum perempuan terhadap norma tradisional yang mengikat ruang gerak atau ruang publik dari seorang wanita. Child free itu bagian dari kritik kepada nilai-nilai tradisional yang mengikat bahwa perempuan tuh harus mengandung, perempuan tuh harus melahirkan, perempuan tuh harus menyusui. Jadi bentuk pembangkangan dari nilai tadi Pak Haji. Diskursus gender lah, bukan hanya sebatas terlalu bahaya ya kalau disebut pembangkangan. Nanti kita sebut diskursus. Bukan kenaikan, tapi penyesuaian harga. Pak Haji, kan ini TV-nya Dalam konteks gender pula, child free ini bagian dari diskursus tentang budaya patriarki. Protes perempuan pada budaya patriarki, budaya kebapaan. Di mana kenapa perempuan dong harus ripuh-ripuh, misalnya repot-repot ngandung? Kenapa perempuan harus repot melahirkan, meregang nyawa? Kenapa perempuan harus repot menyusui? Nah, ini adalah bagian dari kritik mereka terhadap budaya patriarki. Diskursus gender. Yang kedua, child free ini lahir karena fenomena overthinking tentang lingkungan atau yang disebut dengan eco-anxiety. Misalnya kata mereka, bumi ini sudah overpopulasi. Perubahan iklimnya sudah sangat ekstrim, sumber daya alamnya sudah dirusak, gunung digunduli, laut dipagari, kemudian ditambangi dan lain sebagainya. Gitu. Nanti kalau kita punya anak kita akan hidup dalam kondisi alam yang sudah sangat rusak. Nah, ini Wahabisme nih. Jadi overthinking persoalan lingkungan hidup itu melatar belakangi lahirnya child free. Yang ketiga, child free juga ini berkembang terkait diskursus gaya hidup modern. Banyak perempuan yang bekerja di sektor yang menghajatkan kesemaptaan fisik, yang menghajatkan misalnya kelangsingan tubuh. Kalau Mang Bren istrinya sudah banyak anak kan jadi melar, itu tidak laku lagi dijual. Selain tentu dipantik juga oleh diskursus finansial. Ternyata semakin sini semakin sulit mencari pekerjaan. Harga rumah semakin mahal dan lain sebagainya. Nanti dipantik juga misalnya oleh persoalan seperti baby blues, kemudian trauma masa kecil, ketakutan menjadi orang tua, ada problematis dan lain sebagainya. Jadi ada 3 diskursus yang melatar belakangi kenapa munculnya child free. Sementara childless adalah istilah yang lazim digunakan untuk menggambarkan seseorang atau pasangan yang tidak memiliki anak karena keadaan tertentu. Jadi childless itu tidak memiliki anaknya bukan pilihan, tapi karena keadaan tertentu. Karena emang kondisinya. Ya, apa keadaan tertentu seperti Hasan jomblo. Kan Hasan maju coba jomblo berangkrut. Gitu. Seru kajiannya, seri sajiannya. Seru kajiannya, seri sajiannya. Kan kalau mereka yang jomblo single nggak mungkin punya keturunan. Ada yang punya pasangan tapi ada masalah, misalnya masalah yang terkait dengan kesuburan, ada yang mandul. Jadi orang yang pasangan yang menikah kemudian mandul, tidak punya keturunan, itu mah namanya childless, bukan child free. Jadi gitu, itu mah karena kondisi Pak Haji. Nah sekarang Pak Haji, barusan kan seperti itu definisinya. Lantas
kita berbicara bahayanya Pak Haji ini tentang fenomena child free ini. Aspek apa bahayanya Pak Haji ini kalau kita ini baru dugaan saya. Baru dugaan saya. Bila child free ini masif dan mentradisi, pertama saya melihat akan terjadi krisis demografi. Oke ya, kita seringkali bicara bonus demografi. Kalau child free ini mentradisi akan terjadi krisis demografi seperti penurunan populasi atau depopulasi. Nah, penurunan populasi ini akan ngasih efek domino pada perubahan struktur usia. Struktur usia gimana? Penduduk manula meningkat, sementara penduduk muda menurun. Kalau manula meningkat, penduduk muda menurun, berefek pada kekurangan tenaga kerja. Di dunia ini akan kekurangan tenaga kerja, dan di dunia ini tidak semuanya bisa diselesaikan dengan AI. Kalau ada kekurangan tenaga kerja, maka akan lahirlah beban sosial. Kalau ada beban sosial, nanti akan ngaruh pada sektor ekonomi. Ujungnya apa? Inflasi akan naik, inovasi akan turun. Kalau inflasi naik, inovasi turun, itulah yang disebut krisis demografi. Dan hal ini sekarang tengah dirasakan oleh Jepang dan Korea Selatan. Sekolah-sekolah di Jepang kan kosong. Jepang negara maju ya, malah kampus-kampusnya kan kosong. Hingga banyak sekarang Jepang membuka beasiswa untuk para mahasiswa yang kuliah di Jepang. Karena banyak sekolah yang kosong, banyak kampus yang kosong. Bahkan lucunya di Jepang, Pak Haji, itu ada hari, ya semacam dalam tanda kutip bercocok tanam. Aduh, pasti di hari itu kita pakai kaos hadiah pupuk. Supaya bisa nyangkul. Iya, supaya ya itu menghindari child free mungkin ya, dan ya menambah populasi seperti itu. Jadi itu efek yang pertama. Kedua bahaya dari child free itu adalah adanya potensi keretakan institusi keluarga. Kenapa? Karena child free merubah nilai-nilai keluarga tertentu, misalnya tentang eksistensi anak. Anak kan dianggap masalah, bukan berkah. Lalu perubahan peran gender. Perempuan ingin setara dengan laki-laki. Dan berikutnya kurangnya ikatan keluarga. Padahal ikatan keluarga itu sangat penting dalam hidup kita. Sok, saya mau tanya sama Amang. Kalau Amang lagi kerja jauh, gitu, pengen buru balik, ingat ke siapa? Ke anak. Maka rumah tangga jadi harmonis. Meskipun sesungguhnya ingat ke indungna. Jangan diterusin. Kalau Amang pulang kerja, lihat anak kita digendong oleh tetangga, seneng. Senang banget. Senang banget. Langsung bercocok tanam. Tapi kalau Amang pulang kerja yang digendong itu ya istri Mang, apa? Ribut. Beginilah, Mang. Kita ini capek, lelah bekerja, mau malas-malasan, tapi tiba-tiba rajin karena apa? Ingat anak. Biasanya gitu. Jadi anak tuh sumber inspirasi. Anak itu sumber produktif. Nah kalau di children tidak, kan anak itu sumber masalah. Lalu yang ketiga, kalau dibiarkan children free ini, ada disrupsi fungsi sosial keluarga. Disrupsi fungsi sosial. Jadi fungsi sosial keluarga itu akan menjadi tergerus, hingga kita akan tampil dan hadir sebagai keluarga-keluarga yang individualistik. Nanti akan ada problem-problem sosial tertentu, ada deviasi sosial yang sejatinya kita guyup, malah kita individualistik. Jadi masing-masing aja. Masing-masing. Jangankan tetangga, kan anak saja dianggap beban. Oke. Kemudian yang keempat, ancaman terhadap keberlanjutan nilai-nilai moral. Nilai moral dan nilai budaya itu akan terputus karena tidak akan diwariskan, tidak akan dilanjutkan, apalagi dikulturisasi. Maka dalam analisa sementara saya, bila child free ini mentradisi, saya kira akan sangat bahaya. Paling tidak saya ngelihat ada penurunan, disebut krisis demografi. Krisis demografi tadi, Pak Haji. Krisis demografi di kita. Yang mana di kita tuh ada bonus demografi, malah jadi krisis nanti kalau child free ya. Oke, Pak Haji Ang. Nah, sekarang bagaimana pandangan para mama-mama filsuf ini kan terkait child free ini, Pak Haji? Pasti selalu saja ada pandangan mereka, Pak Haji. Ajengan Plato. Ajengan Plato yang pertama, sikat dia Pak Haji. bilang begini, ada statement dia. Meski bukan tentang child free, tapi ada statement begini. Keluarga itu sebagai pondasi negara dan pondasi moralitas. Jadi negara itu pondasinya satu keluarga, yang kedua adalah moralitas. Bila tidak ada keluarga karena terputus oleh child free, maka negara tidak punya pondasi. Iya sih. Bila tidak ada moralitas karena tidak ada pewarisan nilai-nilai moral, ambruk negara itu.
Kalau pakai kerangka pikir itu. Dua, ajengan Immanuel Kant misalnya. Immanuel Kant, dia bilang gini, regenerasi adalah bentuk tanggung jawab dan moral kemanusiaan. Regenerasi adalah bentuk tanggung jawab moral dan kemanusiaan. Child Free itu kan memutus mata rantai generasi. Nggak ada eksistensi misalnya si buah hati dan belahan jantung nanti. Maka Child Free ini wujud hilangnya moralitas dan tanggung jawab kemanusiaan. Moralitas kemanusiaan, tanggung jawab kemanusiaan menjadi hilang. Karena itu. Ajengan Karl Marx misalnya. Sikat Pak Hajian. Regenerasi itu penting untuk memastikan bahwa masyarakat bisa mencapai kemajuan dan mengatasi sosial dan ekonomi. Bila regenerasi terputus, maka khawatir masalah sosial ekonomi tidak ada yang bisa mengatasi. Siapa yang mengatasi masalah sosial dan ekonomi? Karena generasi ini tidak ada. Iya, betul. Benar nggak? Betul. Kemudian kata Hannah Arendt, seorang filosof politik, regenerasi itu sangat penting untuk menjaga kelestarian masyarakat dan memastikan bahwa nilai-nilai tradisi itu tidak hilang. Mang, kalau generasinya terputus, tidak ada yang mewariskan tradisi itu, maka akan hilang. Bila regenerasi terhambat, maka khawatir tidak terjadi sekali lagi pewarisan nilai-nilai yang baik. Para filosof sudah bicara tentang fungsi keluarga, fungsi regenerasi, kehadiran regenerasi dalam konteks tanggung jawab sosial dan lain sebagainya. Sudah dibicarakan. Oleh para filosof itu. Nah, Pak Hajian, sekarang kalau filosof udah menjelaskan, lalu fenomena child free ini apa menurut agama, Pak Haji? Mang, agama juga kan penting kita pakai ya. Karena itu tidak, agama itu kacau. Agama itu juga cek orang Sunda mah aturan gawe manusia. Dalam narasi agama, Quran surah An-Nahl 72 Allah berfirman gini. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Dan Allah menjadikan bagi kamu istri-istrimu dari diri kamu sendiri. Istri kita dari apa? Tulang rusuk kita. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan. Dan Allah menjadikan dari istrimu itu banin anak-anak wa hafadatan dan cucu. Nah, wa razaqakum minat thayyibah. Dan Allah memberikan rezeki pada anak dan cucu itu dari sesuatu yang baik. Jadi dalam perspektif ayat ini, perspektif ayat ini, bahwa anak itu adalah nikmat dari Allah. Jadi tidak milih hidup tidak mau anak berarti menolak datangnya nikmat dari Allah. Benar nggak? Anak itu adalah rezeki dari Allah yang sangat baik bagi kita. Maka kata Ibnu Katsir, anak itu sebagai nikmat dan amanat dari Allah. Sebagai amanah, anak itu harus disambut kedatangannya. Anak itu harus dijaga kehidupannya. Anak itu harus dipelihara sekali. Untuk apa? Untuk meneruskan peran dan fungsi agama. Bukan malah ditolak. Jadi anak kita itu penyambung lidah agama. Seru kajiannya, seri sajiannya. Seru kajiannya, seri sajiannya. Berikutnya kayak kata Buya Hamka ketika mencoba menafsirkan ayat ini, keluarga dan keturunan itu adalah institusi penggerak peradaban. Coba, keluarga dan keturunan institusi penggerak peradaban. Kalau tidak ada keluarga dan anak, peradaban tidak ada yang menggerakkan. Stuck, nanti berhenti peradaban itu. Tadi ya Pak Haji ya, yang harusnya bonus demografi malah menjadi jadi krisis demografi. Kata Ki Hasyim Asy'ari dalam spirit ayat tadi, yakni An-Nahl 72, menolak kehadiran anak merupakan bentuk kekufuran terhadap nikmat. Itu lebih ide ya Pak Haji ya. Sampaikan pada ajan. Tapi sekarang enggak Pak Haji. Udah enggak ya? Udah enggak. Karena pada ujungnya calon istrinya ta'aruf. Keren. Pada ujungnya saya sepakat dengan pendapat Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kata beliau, menunda anak dengan alasan syar'i diperbolehkan. Nunda anak dengan alasan syar'i. Boleh-boleh aja. Boleh. Tapi menolak anak seumur hidup tanpa alasan syar'i perlu dikritisi.
Nah, itu Dokter Kordowi. Okay. Nah, kritik saya bagi child free itu menolak anak secara total bertentangan dengan prinsip menjaga keberlangsungan manusia. Oke. Itu kritik saya untuk child free. Ketika misalnya Syekh Yusuf Qaradawi bilang bahwa menolak anak seumur hidup tanpa alasan syar'i harus kita kritisi bersama. Oke. Gitu. Nah, lantas Pak Haji Ang sekarang solusinya Pak Haji untuk melawan atau mengkritisi child free ini seperti apa? Oke, solusinya. Menurut saya langkah pertama gini, mengedukasi keluarga. Jadi ada edukasi terhadap keluarga edukasi kita. Keluarga itu dengan basic nilai Islam dan kearifan lokal. Jadi insersikan Islam dan kearifan lokal pada keluarga. Kenapa? Sebab Islam kan agama yang memuliakan kehadiran anak. Bukan masalah anak itu berkah. Anak itu adalah rezeki, anak itu adalah nikmat. Begitupun dalam kearifan lokal kita, bahwa anak itu kan benar rezeki. Orang tua kita dulu bilang banyak anak banyak rezeki. Meski rezeki tidak selalu identik dengan uang. Ya, ada rezeki Riansyah Saputra. Ya. Oke. Langkah yang kedua, sebagai solusi atas fenomena child free itu fokus membangun kekuatan ekonomi dan finansial keluarga. Sebab ternyata kan yang dituduhkan ya oleh mereka yang memilih tidak punya anak seumur hidup itu karena ketakutan persoalan finansial. Kebanyakan seperti itu. Maka fokuslah hidup kita pada kedewasaan finansial. Kedewasaan finansial itu gini, cek orang Sunda mah tenanaon kunanaon. Maksudnya seperti apa kita itu? Kita makan gini, tidak apa-apa oleh apa-apa. Kita memang punya duit nanaon, teu boga duit nanaon. Iya. Gitu. Boga duit nanaon sagala dibeli. Benar Oke, benar. Teu boga duit nanaon, stres da beulikeun. Kita apalagi itu punya uang apa-apa, tidak punya uang juga apa-apa. Yeah. Itu gambaran dari orang yang tidak punya kecerdasan finansial. Okay. Langkah penting lainnya memang lakukan konseling pernikahan dan reproduksi. Jadi bagi pasangan yang mau menikah itu sangat penting mendapatkan konseling pernikahan. Apa esensi nikah? Apa misalnya eksistensi nikah? Apa visi dan misi orientasi nikah? Apa itu reproduksi? Apa fungsi reproduksi? Sosialisasikan itu. Itu perlu ada konseling pernikahan. Ya. Langkah keempat, kita semua harus semarak untuk melakukan dakwah di berbagai platform media sosial. Kontennya terkait eksistensi anak itu sebagai investasi. Mensiarkan tentang itu Pak ya. Investasi bagi generasi dan investasi bagi lestarinya kehidupan manusia di muka bumi. Dan stop overthinking persoalan kehadiran anak. Iya. Perlu kita itu melakukan itu. Jadi jangan terlalu banyak populasi dan lain sebagainya. Walaupun kita harus batasi Pak Haji ya. Tapi untuk sekalian langsung child free itu juga perlu dipertimbangkan Pak Haji ya. Nah Pak Haji Ang, keluarga dengan gaya hidup positif ini bisa jadi mengkritisi gak untuk child free ini? Justru menurut para ahli di bidang itu, pada saat kita mempromosikan kehidupan keluarga yang positif, itu sesungguhnya bagian dari kampanye anti child free. Child free. Kenapa, Mang? Dari keluarga yang positif, kita akan mendapatkan gambaran utuh tentang rezeki dalam konteks seutuhnya. Gitu. Di mana rezeki dalam konteks materi misalnya seperti pekerjaan, pendapatan, harta, kepemilikan, itu semua lazimnya diperoleh oleh keluarga-keluarga positif. Jadi keluarga yang positif itu bisa mendapatkan rezeki dalam konteks materi. Apalagi rezeki dalam konteks yang imateri seperti kesehatan jasmani, kesehatan ruhani, harmoni, silaturahmi, kebersamaan, guyub, itu pun lazim lahir dari keluarga-keluarga yang positif. Jadi menurut saya children law adalah opsi permanen untuk keabadian nilai-nilai kemanusiaan, sementara child free justru membuat bablasnya berbagai rezeki. Bebas anak tapi bablas rezeki. Kan untuk apa? Untuk apa Pak Haji ya? Ujung-ujungnya tadi kayak di beberapa negara. Sekali lagi faktanya disodorkan bahwa para pemilih jalur child free ini ending kematiannya bad ending. Mati di tengah jalan karena narkoba, gantung diri dan begitu sangat mengenaskan. Kemudian juga ada yang ngeri. Dan ketika ditelusuri, mereka itu kaum yang memang memilih itu. Bisa diduga semakin tua itu kan kata Al-Quran itu apa?
bahwa semakin waman nu'amirhu nunakisu fil khalqi. Jadi semakin bertambah usia itu kita semakin lemah. Saat tua kita lemah, butuh sandaran. Tempat sandaran kita adalah keturunan kita. Anak dan cucu kita, Pak Haji. Cucu kita. Oke, seperti itu Sobat Gadam. Bagaimana para feminis? Udah setuju? Tinggalkan saja di kolom komentar di Ang Ridwan Official ya. Oke, Pak Haji Ang, ada kata-kata kulkas untuk Sobat Gadam semua di rumah? Oke, gini Sobat Gadam, fenomena child free adalah tantangan moral dan sosial. Oke. Perlu pendekatan multidisipliner, filsafat, agama, ekonomi, dan komunikasi untuk mengkritisinya. Oke, kata-kata Gadamnya gini. Nih. Tak ada suatu kegirangan di kolong jagat ini melebihi kegirangan seorang lelaki yang dicium tangannya oleh belahan jantungnya yang kuat berjuang sepenuh hati dan sedalam jiwa di dunia nyata. Oke. Ketika seorang lelaki dicium oleh anaknya yang bekerja keras di dunia, itu kebahagiaan tertinggi bagi lelaki di kolong langit. Dan itu adalah kebanggaan. Dua, ada gengsi yang sangat tinggi ketika seorang perempuan melahirkan sebuah hati yang tumbuh kembang menjadi kembang peradaban dan wewangi kemanusiaan. Jadi ketika seorang ibu melahirkan anak perempuan itu jadi kembang peradaban, itulah gengsi tertinggi bagi seorang wanita. Child free nggak bisa. Child free udah udah bungkam Pak Haji kalau gitu. Keempat, ketika seorang anak meninggalkan ibu kandungnya, seperti ilmu pengetahuan yang meninggalkan filsafat, maka dunia akan menjadi ruang petaka. Namun ketika seorang ibu tidak mau melahirkan anaknya, maka dunia akan menjadi lokus yang tandus, sebagaimana pengetahuan yang tak pernah bertemu dengan filsafat. Pengetahuan tak pernah ketemu dengan filsafat. Yang terakhir, nih, Sobat Gadam. Yang terbaik yang dilakukan seorang ibu adalah melahirkan anaknya. Yang terbaik yang dilakukan seorang ayah untuk anaknya adalah mencintai ibunya. Dan yang terbaik yang dilakukan seorang anak untuk anak-anaknya adalah mencintai ayah dan ibunya. Ayah dan ibunya. Oke, Sobat Gadam. Bagaimana yang memutuskan untuk child free? Ya, semoga ini menjadi pertimbangan lagi. Inspirasi lah ya. Dan inspirasi gitu ya. Dan bagi kita Sobat Gadam terutama yang sudah berkeluarga, sudah mempunyai anak dan cucu, kita kampanyekan hal-hal positif untuk mengkritisi gerakan child free yang tadi disebutkan gitu ya. Anak adalah investasi. Anak adalah investasi dan berkah. Anak adalah nikmat. Anak adalah ikatan sosial. Ikatan sosial. Brand tidak macam-macam ke perempuan karena punya anak perempuan. Karena punya anak perempuan dan itu mengikat. Tidak terasa 30 menit kebersamaan kita menemani Sobat Gadam semua di rumah. Jawaban atas pertanyaan ini jangan dianggap yang paling benar. Tanya kembali pada ilmuwan dan cendekiawan lainnya. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di Ang Ridwan Official. Dan jangan lupa juga saksikan terus Kulkas di Nusantara TV. TV keren pokoknya ya. Saya Bercianjur undur diri. Saya Ang Ridwan juga undur diri. Tetap di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun dikas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu dengan bimbingan wahyu. Kulkas seru kajiannya, seri sajiannya. Kulkas ngadem yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.